Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Tujuan dari video yang kami buat untuk memenuhi salah satu tugas manajemen keuangan pendidikan oleh dosen pengampu Siti Ibra Mustafa Kamal MSc. Baik, langsung saja saya persilahkan pemateri untuk menjelaskan materinya. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengawasan dalam penggunaan anggaran. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengawasan. Apa sih itu pengawasan? Istilah pengawas dalam bahasa Inggris itu disebut supervisor. Supervisor di sini merupakan orang yang bertugas untuk mengawas. Pada pengertian pengawasan adalah suatu kegiatan melihat, memonitor, memperhatikan, memeriksa, melihat, dan melaporkan kegiatan-kegiatan suatu program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Tujuannya ini agar seluruh program-program kerja atau kegiatan-kegiatan kerja sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam rencana. Pengawasan tersebut dapat kita jelaskan bahwa pengertian pengawasan dalam penggunaan anggaran pendidikan merupakan kegiatan seorang supervisor dengan cara melihat, memonitor, memeriksa, dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Next, pada tujuan pengawasan. Pengawasan adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengawasi serta mengontrol dari jalannya pengelolaan dan penggunaan uang dari anggaran yang sudah diajukan oleh sekolah. Adapun tujuan pengawasan, yang pertama itu menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana. Maksud dari ini itu sebuah perintah atau kebijaksanaan. Yang kedua itu melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Yang keempat itu menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat. Maksud dari kepuasan di sini itu adalah kepuasan barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kelima itu membina kepercayaan masyarakat. Maksud dari kepercayaan di sini itu pada tujuan pengawasan anggaran pendidikan di sini untuk menjaga agar pelaksanaan APBS atau anggaran pendapatan dan belanja sekolah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Maksud di sini itu untuk menjaga agar kegiatan pengumpulan penerimaan dan pembelanjaan pengeluaran pendidikan sesuai dengan anggaran yang telah digariskan atau direncanakan.
Baik, itulah tadi pengertian dan tujuan pengawasan anggaran pendidikan. Sekian dari saya. Nah, saya sebagai pemateri kedua ingin menjelaskan terkait teknik pengawasan anggaran, langkah-langkah pengawasan, serta pedoman yang harus dipegang oleh atasan. Yang dimana teknik pengawasan ini ada dua, yaitu teknik pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Teknik pengawasan langsung merupakan proses pengawasan yang dilakukan dengan cara langsung melalui pengamatan dan laporan secara langsung. Dalam teknik pengawasan ini, pengawasan langsung turun ke lapangan untuk melihat pegawai atau guru yang sedang melaksanakan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. Sedangkan teknik pengawasan tidak langsung adalah teknik pengawasan yang dilakukan oleh pengawasan dari jarak jauh dengan cara mempelajari laporan yang telah disampaikan oleh pegawai, kepala sekolah, guru, dan personel lainnya. Nah, laporan ini dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Adapun langkah-langkah pengawasan, yang pertama pengembangan standar, yang kedua pengukuran pelaksanaan, yang ketiga penilaian pelaksanaan, dan yang terakhir adalah perbaikan. Yang dimana pengembangan standar ini, proses pengembangan standar dimulai dengan cara membuat rencana pengawasan. Pada tahap ini ditentukan sasaran dan target standar yang spesifik sebagai acuan dalam pelaksanaan pengawasan yang akan dilakukan. Yang kedua, pengukuran pelaksanaan, yang dimana tahap ini aktivitas yang dilakukan adalah mengumpulkan informasi tentang kegiatan atau program yang sedang berlangsung dengan merujuk pada apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan pengawasan. Nah, yang ketiga, penilaian pelaksanaan. Tahapan ini dilakukan oleh manajer. Pada tahapan ini ditentukan makna dari adanya perbedaan, penyimpangan, atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan atau program dibandingkan dengan kegiatan atau program yang telah direncanakan. Nah, yang terakhir yaitu perbaikan. Perbaikan ini adalah merupakan tahapan upaya penyesuaian atas perbedaan atau penyimpangan. Adapun pedoman yang harus dipegang oleh atasan, yang pertama, pelaksanaan pengawasan keuangan harus dilakukan secara terus-menerus sebagai kegiatan rutin dan berkesinambungan. Nah, yang kedua, dilakukan secara efektif, diarahkan kepada kegiatan yang mengandung resiko kesalahan dan penyimpangan dan kegiatan yang strategis. Nah, yang ketiga, dilakukan secara komprehensif, cepat, tertib, dan didasarkan kepada penilaian yang objektif terhadap penyimpangan yang terjadi melalui analisis yang tepat. Nah, yang terakhir dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas sehingga terhindar dari cara berpikir dan bertindak yang subjektif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban anggaran pendidikan. Pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Dan untuk anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggukan melalui kementerian negara atau lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan. Dan untuk materi selanjutnya, keuangan pada pemisahan tugas dan fungsinya. Yang pertama, otorisator. Otorisator adalah pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan pengeluaran uang. Yang kedua, ordoator. Ordoator adalah pejabat yang berwenang melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang ditetapkan. Yang ketiga, bendaharawan. Bendaharawan adalah pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan mengeluarkan uang atau surat-surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang dan diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Pengawasan dikategorikan ke dalam 4 jenis. Yang pertama, pengawasan melekat. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung kepada bawahannya. Yang kedua, pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat yang berfungsi sebagai pengawas. Yang ketiga, pengawasan legislatif. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan legislatif atau DPR. Yang keempat, pengawasan masyarakat. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Pedoman yang harus dipegang oleh atasan langsung dalam menjalankan pengawasan melekat. Yang pertama, pengawasan melekat keuangan harus dilakukan secara terus-menerus sebagai kegiatan rutin dan kesinambungan. Yang kedua, dilakukan secara efektif, diarahkan kepada kegiatan yang mengandung risiko kesalahan dan penyimpanan dan kegiatan strategis. Yang ketiga, dilakukan secara komprehensif, cepat, tepat, tertib, dan didasarkan kepada penilaian yang objektif terhadap penyimpanan yang terjadi melalui analisis yang tepat. Yang keempat, dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas sehingga terhindar dari cara berpikir yang subjektif. Itulah penjelasan singkat dari kami mengenai pengawasan dan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran pendidikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.